Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Udah sholat subuh atau belum nih? Nah, sekarang kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini sebelum kita belajar sama guru-guru kita. Ini dia. Ya Allah, mencari rezeki yang halal kan banyak lah. Oh iya bener ya Bu ya. Ngapain harus kayak gitu jualan syabu-syabu. Naudzubillah min dzalik. Mendingan nyabu, nyarap bubur. Nah itu kan halal. Ya gak usah Maulana ketawa. Ibu siapa namanya Bu? Ibu Tuti, Ibu Tuti dari Masjid Majelis Taklim Baitul Almatul Amaliyah. Oh iya. Cirebon. Iya Ibu kalau Oh di ngomong. Cirebon ada Ciledug juga ya? Ada. Masya Allah. Banyak oleh-oleh. Baik, terima kasih Ibu Udah Tuti. satu oleh-olehnya. Udah sampai. Silakan kembali ke tempat duduk Bu Tuti. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa Ustadz. Kita kalau melakukan sesuatu kan kita pasti punya atasan nih. Betul. Ya kan, tapi kalau kadang-kadang atasan kita mau memerintahkan kita suatu hal yang enggak di luar batas nih. Kalau atasan nyuruh terjun di jurang mau? Naudzubillah min dzalik nggak mau. Nah ini apa sih hikmah dari video yang tadi kita saksikan sama-sama Ustadz? Silakan. Makasih banyak Ca. Izin Habib dan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan sampai kita mengikuti perintah ataupun utusan jikalau itu merugikan diri sendiri, bahkan menyangkut barang yang haram. Ingat, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Siapapun. Meskipun itu orang tua, meskipun itu atasan, meskipun guru, meskipun kalau tidak, ingat sekali lagi, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Tidak ada. Jangan sampai menjerumuskan diri dalam kesesatan, kerusakan. Dilarang menzolimi diri. Hati-hati. Jangan sampai merusak diri. Utamakan keselamatan. Gimana kalau kita disuruh sesuatu ini? Silakan engkau bantah. Tapi jangan sampai menyakiti perasaannya. Itu aja. Mohon maaf. Tidak apa-apa beralasan. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Maaf melanggar perintah ayahnya. Yang di saat itu disuruh jualan berhala. Subhanallah. Tapi ada riwayat mengatakan Azar ini bukan ayah biologis tapi ayah paman ceritanya. Subhanallah. Jadi intinya kita sebagai manusia walaupun kita bawahan punya atasan juga kita akhlaknya harus kita jaga gitu ya Ustadz ya. Kita tetap harus punya harga diri. Kita tahu dong mana yang salah, mana yang benar. Itulah gunanya ilmu. Makanya nonton terus Islam TV. Masya Allah. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu buat Ustadz Maulana. Jamaah. Yeay. Di sini jamaah siapa yang pengen anaknya jadi pemimpin di negara ini? Coba angkat tangan. Pengen siapa yang pengen suaminya juga jadi? RT juga pemimpin. RT juga pemimpin. Siapa yang pengen suaminya jadi pemimpin? Angkat tangan. Luar biasa. Kepala rumah tangga juga pemimpin. Betul. Tapi masalahnya untuk menjadi seorang pemimpin itu harus ada yang dipersiapkan. Lahir dan batin. Apalagi sekarang dalam masa pilkada nih ya kan. Jangan lupa. Nyoblos hari ini. Iya. Ayo jangan sampai golput. Gunakan hak pilih kita. Kita negara demokrasi. Ya. Ayo berangkat jam 7 sampai jam 12 nyoblos ya. Masya Allah, insya Allah. Tapi tetap dengan adab. Adabnya apa sih? Sebagai calon pemimpin ini harus punya mental kalah biasa aja, menang juga biasa aja. Jangan sampai jumawa. Bahkan jangan sampai melakukan hal-hal yang di luar syariat agama. Jadi apa sih tema kita pada pagi hari ini? Mau jadi pemimpin harus gimana ya? Sebelum kita belajar sama guru-guru kita, saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Kadang-kadang kita sebagai bawahan itu unek-uneknya banyak banget sama pemimpin kita ya atau sama bos kita. Tapi kadang-kadang kita juga nggak tahu kalau bos atau pemimpin kita itu punya target-target yang harus dicapai. Mereka pun juga hidup dalam tekanan. Nah Habib Uthman pengen nanya nih Bib. Sebagai pemimpin gimana sih caranya supaya tetap bisa menjaga amanah. Dan tidak tergiur sama godaan-godaan dunia. Khususnya korupsi, kolusi dan juga nepotisme. Gimana caranya kita bisa menyelamatkan diri dari itu semua Bib? Mohon tausiahnya. Akhir, Afwan Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina
wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini kita mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita bisa menyaksikan Islam itu indah. Semoga penonton di rumah dan penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Giwa mudunya bi arba'ati asya. Tegaknya dunia dengan 4 perkara. Yang pertama adalah bi ilmil ulama, dengan ilmunya ulama. Yang kedua bi adli umara, pemimpin yang adil. Pemimpin wajib menuntut ilmunya Allah. Wajib mendekatkan diri kepada ulama. Wajib meminta petuah, petunjuk, nasihat. Agar apa? Agar menjadi pemimpin yang adil. Bagaimana caranya? Pemimpin yang dekat kepada Allah. Salat 5 waktu jangan tinggal. Mendekatkan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Dan menahan dirinya daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Karena apa? Karena pemimpin yang adil pahalanya jauh lebih besar daripada mereka yang ibadah kepada Allah. Bahkan bisa nyampe 70.000 kali lipat. Siapa mereka yang pemimpin adil bertakwa kepada Allah? Sehari aja dia adil, maka Allah kasih pahala yang sangat banyak. Dan insya Allah dia berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia nggak adil, dia adalah manusia yang hina dan dia adalah manusia yang finnar di dalam nerakanya Allah. Dan yang paling terpenting adalah summa na'udzubillah, janganlah menjadi pemimpin mengambil hak rakyat, mengambil harta rakyat, mengambil uang rakyat, dia korupsi, dia mengambil yang bukan haknya. Maka ketika diambil korupsi tersebut, maka bukan menjadi pemimpin yang adil, melainkan pemimpin yang zalim, finnar tempatnya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan sampai di situ. Istrinya, anaknya memakan daripada uang korupsi. Anaknya akan jauh daripada kebaikan, jauh daripada Quran, susah baca Qurannya, susah dekat kepada Allah. Istrinya susah untuk beribadah kepada Allah, susah untuk menjadi baik, susah untuk apa? Berkata-kata yang baik, emosional tumbuh pada dirinya dan juga terhadap anak-anaknya. Karena siapa orang yang memakan duit yang haram masuk ke dalam tubuhnya, menjadi darah, menjadi daging, akan menagih kepada kemaksiatan. Apapun bentuk kemaksiatannya. Bisa summa na'udzubillah, bisa dia meninggalkan sholat, tarikus shalah, bisa dia melakukan perbuatan yang tidak baik dengan lisannya, bisa dia melakukan perbuatan yang tidak baik, bisa jadi dia khamar, dia judi, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena uang yang haram menagih kepada perbuatan yang tidak baik dan terjerumus ke dalam kehancuran. Summa na'udzubillah. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah. Terima kasih pengingatnya Bib. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa. Ustadz Syam, berbicara tentang pemimpin nih Ustadz Syam. Hari ini kita semua satu Indonesia tuh deg-degan. Kenapa? Deg-degan. Hari ini karena akan ada yang menang dan juga akan ada yang kalah. Ya. Namanya juga demokrasi. Ya. Tapi bagi yang kalah nih Ustadz, apa sih hikmah yang harus diambil, kesiapan mental yang harus dipersiapkan, atau bahkan mungkin pemimpin-pemimpin atau calon-calon pemimpin di luar sana yang belum nyalonin aja udah dizolimi. Belum nyalonin udah dizolimi. Belum nyalonin aja udah dizolimi Ya. gitu. Udah dijegal-jegal dulu. Itu gimana caranya supaya legowo dan lapang dada dalam pandangan Islam? Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, Kaca-Aca serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان
Allahumma arhamna bil Quran. Jikalau ada seseorang yang gagal, kalah suara dan tidak terpilih, apa sikap yang mesti dia ambil untuk mengambil hikmah kegagalan tersebut? Sikap yang pertama adalah daripada legowo ataupun sabar. Kenapa? Hidup di dunia ini tidak mungkin bahagia terus, pasti ada sedihnya. Hidup di dunia ini tidak mungkin mudah terus, mesti ada susahnya. Maka yang bahagia di dunia ini adalah mereka yang bersabar. Fasbir ala ma yaqulun. Kemudian wasabbih bihamdi rabbik. Menjaga ingatan kepada Allah, artinya salat 5 waktu jangan ditinggalkan. La'allaka tardha. Maka yang ketiga adalah ridha, legowo akan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang lebih penting daripada itu semua. Di dalam ayat yang kami bacakan tadi, ketika seseorang gagal dalam kontestasi politik ini, apa yang mereka bisa lakukan? Yakni meminta maaf. Kenapa meminta maaf? Karena selama kampanye mesti ada sesuatu yang dilakukan yang menyakiti perasaan lawannya, menyakiti perasaan orang lain. Maka dikatakan jangan saling merendahkan. Wa man lam yatub, yang tidak bertobat, yang tidak minta maaf, faulaika humuz zalimun. Mereka lah termasuk orang-orang yang zalim. Maka biar gampang legowo tuh kita merasa salah. Kalau kita sudah merasa salah, bukan hanya merasa kalah ya, merasa salah. Kalau kita sudah merasa salah, insya Allah mau minta maaf. Kalau sudah minta maaf, insya Allah keridhaan, kerelaan, kelegowoan bisa masuk ke dalam hati seseorang. Urusan jegal menjegal tadi, itu sudah termasuk urusan politik. Dan kalau sudah jegal menjegal dan tidak ada sesuatu yang disyariatkan di situ, ya termasuk kezaliman di dalamnya, justru dosa. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Intinya kita sebagai manusia ingat aja sama dosa-dosa kita. Benar. Gak usah nyari-nyari dosa orang lain. Subhanallah. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair. Ustadz Syam, kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa. Ustadz Maulana, tadi kata Ustadz Syam harus bisa legowo. Salah satu untuk bisa melapangkan dada itu dengan cara apa salah Jadi satunya? mohon izin sebelumnya, kalau ada yang kalah bisa jadi menurut kamu itu bagus, jelek, tapi menurut Allah itu lebih baik bagimu. Bisa jadi mereka diselamatkan. Masya Allah, jadi santai aja. Iya. Lebih bagus kita cegah dengan apa? Dengan apa nih Ustadz? Berdonasi. Gimana caranya? Ini CT Arsa Foundation yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan kuiris CT Arsa Foundation di bawah ini. Sini, gampang banget ya caranya ya. Insya Allah yuk sama-sama kita biasakan sedekah subuh. Abis ini kita masih akan lanjut belajar bersama dengan guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Yeay!